Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat struktur kekar pada stereonet. Langsung saja, yang pertama siapkan kertas kalkir, skibitnet dan castbacknet dan beberapa data yang sudah disiapkan. Langsung saja, untuk yang pertama kita membuat garis bidang terlebih dahulu berdasarkan data yang ada. Seperti ini kita lihat. Dari data-data ini, dari 40 data ini, telah saya buat garis bidangnya seperti ini dengan cara yang pertama menempatkan kalkir dengan memberikan sudut-sudut sesuai dengan stereotipnya. Di sini north, south, east, dan west. Lalu misalnya kita ambil data pertama, yaitu S1 dengan N207 is 82. Jadi yang pertama kita berpatokan pada northnya, lalu kita putar dia sebanyak 207 derajat terhadap east. Jadi sekitar 207 derajat, berarti sekitar ini 180, 190, 200, 207 sekitar di sini. Nah, setelah itu kita tempatkan si strike-nya ini. Kita tempatkan strike-nya tepat di north dari skibitnetnya seperti ini. Lalu dari ekuator east kita tambahkan sesuai derajat yang ada tadi tertera, yaitu 82 derajat, tambahkan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82 di sekitar sini. Lalu setelah itu kita membuat polnya dengan menambahkan 90 derajat baik ke kanan maupun ke kiri karena hasilnya akan sama saja. Nah, dan itu dilakukan berulang kali sebanyak 40 data. Lalu selanjutnya kita akan memplotting pol-pol yang sudah kita dapatkan dari 40 data tadi. Seperti ini, kita pasang kertas kalkir baru seperti ini. Nah, lalu kita memplot pol-pol yang telah kita buat tadi. Seperti ini, kita plot. Jadi misalnya polnya ada 40, kita plotin, jadi kita titik-titikin kayak gitu sebanyak, pokoknya sampai 40 sesuai dengan jumlah data. Lalu setelah itu kita akan pindahkan hasil pol yang kita telah plotting tadi di kertas kalkir yang baru ini, kita pindahkan dia ke castbacknet. Lalu setelah kita menempatkan kalkir yang telah kita plotting dari pol-pol sebelumnya seperti ini, lalu kita akan membuat kontur dari hasil plotting tadi lewat castbacknet. Pertama, bagaimana caranya? Kita harus melihat pol-polnya. Di sini dia membentuk 3 klaster ya. Cuman yang kita cari di sini merupakan kumpulan bidang dari kumpulan dengan pol terbanyak. Misalnya dari 3 klaster ini, misalnya di klaster satunya mempunyai pol tertinggi dengan jumlah 8 dan sini 7 dan di sini 1, berarti kita ngambilnya yang sini sama sini saja karena yang di sini pol tertingginya cuma 1. Bagaimana cara membuat bidangnya dengan pol terbanyak? Yang pertama, kita tuh dari castbacknet ini kita akan membuat segi 6 atau segi 5, dan dimana jika kita membuat segi 6 atau segi 5 nya itu di dalamnya terdapat pol-pol seperti ini. Misalnya bisa kita lihat nih segi 6 nya, dan di sini terdapat 2 pol, 2 titik tadi yang telah kita plotting. Berarti di tengah segi 6 nanti kita kasih angka 2, berarti menunjukkan bahwa di bidang ini terdapat 2 pol. Selanjutnya kita akan lakukan seperti itu lagi di pada pol-pol yang lain. Pokoknya kita lakukan agar bidangnya ini, agar lakukan dengan banyak-banyak bidang. Nah, ini seperti ini. Dia terdapat 8 pol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini dilakukan seterusnya. Begitu juga dengan klaster yang ini, begitu juga dengan klaster ini. Dan didapatkan di klaster ini tertinggi rupanya 15 pol untuk segi 5 di sini, dan di sini untuk segi 6 didapatkan 14 pol di sini. Setelah itu kita akan menaruh lagi kalkir baru untuk membuat konturnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini.
Tadi kita buat titik-titik dari masing-masing bidang yang telah mempunyai polnya itu, kita buat seperti kontur seperti ini. Jadi misalnya ini ada 1, ada 7, ada 8, ada 6, 14. Tentunya pol 14 ini mempunyai posisi titik yang tertinggi. Makanya kita bikin kontur dia seperti kayak gini. Dari 1 yang paling rendah, lalu 2, lalu 7, 6, 8. Pokoknya makin angkanya semakin gede itu merupakan pol yang tertinggi. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Semakin tinggi angkanya itu dia akan membuat semakin klasternya itu semakin kecil dan menunjukkan bahwa bidangnya itu semakin tinggi. Di sini 14, di sini juga sama seperti tadi. Di sini 15 pol tertingginya. Kalau di sini dia cuma ada angka 1 saja, berarti dia hanya membentuk kayak satu bidang aja gitu, nggak ada bersusun-susun. Lalu setelah dari ini kita akan menempatkan kalkir yang telah kita buat kontur ini ke dalam SkimmitNet. Setelah kita taruh tadi hasil konturnya tadi, konturing kita tadi di SkimmitNet, lalu kita tambahkan kertas kalkir baru untuk memplotting pol-pol tertinggi dari masing-masing cluster. Hanya untuk 2 pol tertinggi saja, bukan untuk masing-masing cluster. Seperti ini kurang lebih. Nah, terus kita plotting pol-pol yang tertinggi tadi di sini ya. Pol 14 tadi di sini kita plotting di kalkir baru di sini, lalu di sini juga untuk yang 15. Oke. Setelah itu bagaimana cara kita untuk mencari sigma 1, sigma 2, sigma 3-nya? Yang pertama kita lakukan adalah menempatkan pol-pol yang telah kita plotting tadi dari kalkir kontur sebelumnya ke ekuator. Misalnya seperti di pol ini, kita tempatkan di ekuator seperti ini. Oke. Lalu kita tambahkan 90 derajat dari ke kanan atau maupun ke kiri, karena hasilnya pasti sama saja. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kira-kira di sini. Lalu kita bikin garis bidang, karena kita ingin mencari kekar kan. Jadi kita bikin, karena struktur bidang di StereoNet akan menjadi struktur garis seperti ini. Kita bikin garis seperti ini. Lalu lakukan juga untuk pol yang lain. Untuk pol yang satu lagi, tadi polnya di sini ya, kita tempatkan dia di ekuator sini. Seperti ini. Lalu kita tambah 90 derajat ke kiri. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 di sini. Lalu kita tarik garis lagi sesuai dengan grid circle. Setelah itu kita sesuaikan lagi arah kalkirnya, northnya dengan north StereoNet. Lalu dari hasil tadi, perpotongan antara dua garis tadi, dari garis yang pol pertama dengan yang pol yang kedua, yaitu di sini, merupakan sigma 2. Berarti di sini tuh sigma 2-nya. Karena dia merupakan perpotongan dari pol bidang yang tadi yang telah kita buat dari pol kontur. Di sini merupakan sigma 2-nya. Lalu bagaimana untuk mencari sigma 3 dan sigma 1? Yang pertama, kita tempatkan sigma 2 di ekuator seperti ini. Ya, sigma 2 di ekuator seperti ini kira-kira. Lalu kita tambahkan dia 90 derajat ke kanan maupun ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini ya kira-kira. Lalu kita buat garis hayal di sini biar kita membantu kita untuk memplotting di mana sigma 1 dan sigma 3-nya. Lalu kita hitung derajat interval yang ada di dalam dua garis pol yang telah kita buat tadi. Jika di dalam interval ini derajatnya kurang dari 90, maka dia akan menghasilkan sigma 1 di pertengahan kedua interval ini. Cuman kalau dia lebih dari 90 derajat, maka dia akan menghasilkan sigma 3. Jika kita hitung kira-kira di sini berapa derajat nih? 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 59. Karena 59 derajat di bawah 90 derajat, maka
titik pertengahan dari kedua interval derajat ini disebut sigma 1. Berarti kira-kira kalau 59 kita akan mempunyai angka 29 pertengahannya ya, 10, 20, 22, 24, 26, 28. Nah, di sini merupakan titik sigma satunya. Lalu bagaimana untuk mencari sigma 3? Kalau untuk mencari sigma 3 kita tinggal tambahkan 90 derajat ke atas maupun ke bawah. Di sini saya tambahkan ke bawah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kira-kira di sini ya sigma 3-nya. Nah, itu untuk mencari sigma 3. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan nilai tren dan pansnya untuk masing-masing sigma, kita tinggal tarik saja untuk masing-masing sigma. Misalnya dari sigma 1 di sini kita tarik garis ke ekuator seperti ini. Lalu kita hitung derajatnya. Di sini saya telah mendapatkan nilai-nilai trennya, yaitu segini. Untuk segini ya. Itu cara mendapatkan tren tadi seperti itu. Kita tempatkan si sigmanya ini di ekuator, lalu kita tarik garis. Begitu juga dengan sigma 2 dan sigma 3. Lalu untuk mendapat pansnya gimana? Kita tempatkan lagi sudut arah north kalkir dengan north stereonet. Lalu kita hitung sesuai dengan arah jarum jam atau dari north menuju east. Hitung berapa derajat yang dihasilkan. Misalkan untuk T2, untuk P2, untuk sigma 2 untuk plansnya sekitar 10, 20, 22. Kita tulis 22 derajat. Itu kita lakukan sama dengan yang lain. Dan didapatkan nilai plansnya untuk masing-masing sigma dengan segini nilainya. Lalu bagaimana cara kita menentukan dia sesar naik, sesar normal, atau sesar turun? Caranya adalah kita hitung sigma mana yang paling dekat menuju pusat. Karena di sini sigma 1 yang paling dekat menuju pusat lingkaran, maka sesar ini merupakan sesar naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.